Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Berbicara mengenai band top era 90-an, nama Bass Jam pasti menjadi salah satu grup band yang digandrungi pada masanya. Lagunya yang berjudul Bukan Pujangga meledak di pasaran dan berhasil mendapat penghargaan sebagai lagu terbaik anugerah musik Indonesia di tahun 1999. Popularitas Bass Jam menjadi anugerah tersendiri bagi salah satu vokalisnya, Sigit Wardana. Ia menjadi sangat dikenal dan tentunya memiliki banyak fans. Lama tak terdengar kabarnya, Sigit kini lebih memilih dan menikmati waktu bersama keluarga kecilnya. Dan seperti apa potret kebersamaan Sigit dan istri? Yap viewers, menemani weekend Anda di rumah, bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari pasangan Sigit Wardana dengan Tri Hadiati Prihantini dalam Love Story. Viewers, ngabuburit merupakan tradisi yang identik dengan bulan Ramadan. Ngabuburit atau tradisi menunggu buka puasa ini biasanya diisi dengan berbagai kegiatan, berburu takjil, berkumpul bersama kerabat dan sahabat hingga berolahraga sambil menunggu azan maghrib tiba. Seperti yang dilakukan Sigit berikut ini. Ya, viewers Love Story sekarang kan udah sore ini ya. Kita biasanya kalau sore ini sambil nunggu buka puasa, kita jalan sore biar cari keringat sama ngisi waktu sebelum buka puasa, ngabuburit lah ya, ngabuburit. Tadinya kalau saya sih senangnya sepedahan sebenarnya. Olahraga yang rutin dijalanin dari dulu sampai sekarang sepeda. Cuma karena udah terlalu mainstream kan sepedahan, kayak banyak banget yang sepedahan, terus sama kebetulan sepeda juga rusak. Akhirnya lebih milih ke jalan kaki gitu. Karena lebih murah, lebih santai ya, lebih simpel, kena angin gitu. Lebih simpel sih, intinya lebih simpel gitu. Jadi sekarang kita mau siap-siap, udah siap sih, tinggal pakai sepatu aja. Sambil nunggu buka puasa kita mau jalan keliling komplek aja sih, nggak terlalu lama sih, paling sekitar 30 menitan aja gitu. Yang penting keringetan dan gerak ya badannya. Ya. Setelah melakukan persiapan, keduanya memulai jalan sore di sekitar kediamannya. Jalan-jalan sore memang kerap dilakukan keduanya sambil menunggu beduk maghrib tiba. Sejak 1 tahun belakangan, pasangan ini sudah menjalani pola hidup sehat lantaran dorongan sang istri. Oke, lumayan nih udah 20 menit kita jalan keliling komplek aja sih. Nah, biasanya di sini juga tempat buat apa ya, buat kita jalan, ngabuburit lah gitu ya. Nah, cuma ini lagi ada yang main basket nih, jadi nggak apa, kita keliling komplek aja. Ya, soalnya ini kan lapangannya emang dipakai bareng-bareng buat orang-orang yang ada di buat warga sini ya. Jalan lagi aja yuk. Dan setelah hampir 1 jam mengelilingi komplek rumahnya, Sigit dan istri memutuskan kembali ke rumah untuk bersiap melakukan buka puasa. Dan sang istri menyiapkan teh manis hangat untuk Sigit.
azan tuh. Buka puasa, alhamdulillah. Alhamdulillah puasa hari ini lancar. Ini puasa udah tahun kedua ya, puasa kedua di masa pandemi. Oh iya. Ya tapi alhamdulillah masih diberi kelancaran untuk beribadah, untuk menjalankan puasa. Yang penting sih itu, dan masih sehat-sehat terus. Ya. Yap viewers, penasaran seperti apa pasangan ini memulai proses perkenalannya? Kepada tim Love Story, pria kelahiran 26 Juli 1978 ini menceritakannya secara detail awal mulai pertemuannya dengan istri tercinta. Ketemunya di kampus. Kita ketemu di kampus. Kebetulan kita sebenarnya satu kampus tapi beda angkatan dan beda jurusan gitu. Tapi teman kuliahku itu sahabat dari kecil, sahabatnya Tri dari kecil. Ya. Nah hari itu kita kan bisa ngumpul ya sama teman-teman gitu, nunggu kuliah berikutnya. Terus dia datang ke kampusku ya, kamu datang ke kampusku terus mau ketemu sama teman kamu itu ya. Terus udah dari situ itu belum kenalan sih, kenalan nggak sih? Nah itu yang kita beda versi itu kamu bilang kenalan tapi aku bilang enggak gitu. Itu kenalan. Kenalan. Kenalin. Oke. Kan dikenalin tuh semuanya. Ini kenalin. Salah satunya ada dia. Ya lagi asik aja duduk sambil main handphone, dikenalin terus udah habis itu main biasa sama teman-teman yang lain gitu. Iya kan? Ya pokoknya awalnya ketemunya di Di kampus. Di hari itu nggak tahu kenapa gue pas dikasih tahu diundang nih gitu ke sana ke acara ini tahun baru. Terus kebayangnya wah ada Tria tuh gitu, di sana ada Tria gitu. Bertemu kembali saat momen tahun baru 2006 membuat Sigit memutar otak untuk mencari cara bagaimana ia harus melakukan pendekatan terhadap pujaan hatinya. Mau ke toilet, dia mau ke toilet, yang di toilet terus gue anterin. Mau ke toilet nih, jadi gue anterin gitu. Udah, anterin deh. Tapi emang bener mau ke toilet juga waktu itu. Oh, iya. Gitu. Nah terus udah dari situ mulai gue sih mulai ngerasa oke juga nih kalau dideketin nih gitu. Sampai akhirnya besoknya makan siang bareng. Ya. Terus udah habis makan siang itu tuker-tukeran nomor telepon. Udah deh, habis itu berlanjut deh SMS-an. SMS dulu masih SMS. Jadi deh. Berstatus jomblo, Sigit gencar melakukan pendekatan terhadap Tria. Hanya dalam kurun waktu 2 minggu saja Sigit langsung menyatakan cintanya pada wanita yang bersosok ayu tersebut. Nggak pakai nembak. Kalau gue pada saat itu emang udah ngerasa udahlah nggak zamannya nembak-nembakan ya gitu. Pokoknya gue deketin, gue kasih lihat rasa perhatian gue kalau gue ada hati gitu ya. Gue mikirnya gitu, tapi ternyata dia mungkin cewek harus gitu kali ya. Harus ada diproklamasikan gitu ya. Iya ada pernyataan. Nah, ini dia yang nanya. Sebenarnya kita gimana sih gitu kan? Nah sebenarnya karena emang sebelumnya prosesnya emang udah dekat juga gitu, udah sering jalan bareng juga. Sama-sama aku juga jomblo saat itu. Ya udah ngejalanin aja. Selama itu juga baik-baik aja. Cocok lah. Ya udah jadi. 16 Januari. Ya. Iya. Soalnya ketuker sama ini sama Best Jam, ulang tahunnya Best Jam 14 Januari suka ketuker-tuker. Oh, iya. Kukira selama ini kau telah lupakanku. Kusangka tak ada lagi. Pada masanya, Best Jam merupakan grup band yang memiliki banyak fans, terutama fans fanatik wanita atau yang kerap disebut dengan grupis. Lantas bagaimana tanggapan Tria dan keluarga pada saat itu? Terus terang sih enggak, saat itu nggak mikirin kalau bakal ada misalnya godaan cewek-cewek lain atau siapa yang bakal
ini ya ada di sekitarnya dia saat dia kerja sih aku nggak terlalu mikirin, saat itu nggak kepikiran sama sekali. Kan dia waktu itu masih pakai anting kan, masih pakai anting. Rambut panjang, pakai rok. Kamu siapa? Cewek. Terus aku dengar cerita dari kakakku sih, jadi papa tuh ngomong, kenal di mana adik kamu, kenal di mana tuh adik kamu, maksudnya pakai anting apa segala macem gitu. Nah terus kakakku bilang, iya di kampus, tapi nggak kok, orangnya baik kok. Tuh, itu dari papa. Kalau dari mama, pas dia bilang mau ngajakin nikah, mama tuh cuma responnya gini, nggak terlalu muda, nggak kemudaan, kata mama gitu. Tapi udah nggak ada singgungan lain sih. Mungkin mama papa juga ngeliat pribadinya dia nggak serok per antingnya itu ya. Setelah melalui proses berpacaran yang tak singkat, akhirnya Sigit melamar kekasih yang telah 2 tahun dipacarinya itu. Lantas apa yang membuat keduanya merasa yakin akan pilihannya masing-masing? Nggak, kalau gue sih ngelihatnya pada saat itu emang dibanding cewek-cewek seumurannya Tria gitu. Karena kita bedanya 7 tahun ya. Kita beda 7 tahun dibanding cewek-cewek yang seumuran dia. Gue ngerasanya Tria tuh lebih dewasa dari yang lain, kayaknya lebih bertanggung jawab gitu. Terus mungkin karena dia udah kerja juga, udah ngantor sambil kuliah, jadi kayaknya lebih kelihatan apa ya, lebih ketahuan maunya ngapain sih gitu sebenarnya gitu sama hidupnya gitu. Jadi ya gue pada saat itu udah nggak di taraf yang pacaran buat main-main gitu, udah dikejar umur juga. Harus bukan harus, itu udah dikejar umur, udah bukan saatnya main-main gitu. Jadi mungkin itu sih dasar dari gue ya, nggak tahu kalau Tria. Segitu jawaban dari doanya aku. Biasalah cewek-ceweknya kan berdoa pengen punya pacar kayak gimana gitu kan. Aku pengen punya pacar yang dewasa, yang baik gitu ya, sayang sama aku, sayang sama keluarga. Terus tiba-tiba ketemu dia, begitu ngejalanin masuk semua nih jawaban dari doanya itu. Ya udah, jadi selama pacaran juga baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Jadi Viewers, bagaimana kelanjutan perjalanan kisah cinta Sigit Wardana dan istri? Simak kisah lengkapnya setelah ini, so stay tune on Love Story. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.